Dari beberapa gambar ini, manakah yang pernah kalian lihat atau kalian gunakan di kehidupan sehari-hari? Hampir semuanya ya, terutama hand sanitizer. Pasti sekarang udah sering banget nih. Nah, kalau cewek-cewek pasti sering pakai cairan ini, cairan pembersih kuteks. Terus ada juga freon, yaitu gas yang dimasukkan ke dalam AC, dan essence seperti essence jeruk dan lain-lain yang biasa digunakan di kue. Nah, hubungannya dengan materi kita kali ini apa? Jadi, ternyata semua benda ini adalah contoh senyawa turunan alkana dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa turunan alkana sendiri memiliki pengertian, yaitu senyawa yang berasal dari alkana. Nah, ini udah kita pelajari di kelas 2 ya, yaitu materi hidrokarbon. Jadi, dari alkana ini, yang satu atau lebih atom hanya digantikan oleh atom atau gugus atom tertentu. Nah, gugus atom ini disebut juga atau memiliki nama lain sebagai gugus fungsi. Artinya gugus fungsi sendiri adalah gugus penentu sifat atau ciri khas dari setiap senyawa turunan alkana. Jadi masing-masing turunannya itu punya gugus fungsi tertentu. Nah, inilah macam-macam senyawa turunan alkana. Yang pertama ada alkohol. Ini adalah turunan yang paling sering kita temukan di kehidupan sehari-hari kan, seperti antiseptik atau hand sanitizer. Di dalam antiseptik dan hand sanitizer pasti ada senyawa alkohol. Selanjutnya ether. Contohnya pelarut atau obat bius untuk anestesi. Nah, kalau kegunaan aldehid itu ada di formalin, lalu ada juga di bahan lem atau bahan pembuat lem. Ada juga sebagai obat penenang. Selanjutnya keton. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah aseton, yaitu larutan yang digunakan sebagai pembersih kuteks. Cewek-cewek pasti sering pakai ini. Kemudian asam karboksilat. Nah, contohnya ini seperti cuka makan, kemudian pengawet makanan. Lalu ada ester. Ester itu contohnya adalah essence buah-buahan seperti essence jeruk, essence apel, nanas, anggur, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, haloalkana. Haloalkana itu contohnya adalah freon atau CFC, yaitu zat yang dimasukkan ke dalam air conditioner atau AC, dan haloalkana itu bisa juga digunakan sebagai obat bius untuk anestesi. Nah, inilah 7 senyawa turunan alkana yang akan kita bahas satu persatu di video selanjutnya. 6 diantaranya itu saling berpasangan, seperti alkohol dan ether, itu dia berpasangan atau berisomer fungsi. Aldehid berisomer fungsi dengan keton, kemudian asam karboksilat itu berisomer fungsi dengan ester. Pada video kali ini kita akan membahas tentang alkohol dan ether terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita bahas adalah alkohol. Alkohol adalah senyawa turunan alkana yang pertama yang memiliki gugus fungsi ROH, di mana R-nya ini adalah rantai karbon. Nah, rantai karbonnya ini jumlahnya nggak tentu ya. Kemudian OH-nya ini adalah alkohol. Jadi namanya nanti ada identik ol-nya atau alkoholnya. Untuk rumus umumnya itu berasal atau turunan dari rumus umum alkana, yaitu CnH2n+2 tambah O. Nah, ini turunan dari alkana. Buktinya kita lihat kalau Rm-nya alkana itu seperti apa sih? Ternyata Rm-nya alkana atau rumus molekul, rumus umumnya alkana adalah CnH2n+2. Nah, bedanya itu cuma ada sama nggak ada O doang kan. Jadi kalau kita tuliskan nih
Rm-nya alkana, kemudian Rm-nya alkohol. Alkana itu CnH2n plus 2, kemudian alkohol CnH2n plus 2O. Nah, untuk deret yang pertama di alkana itu ada CH4. C-nya 1, H-nya itu 2 dikali 1 ditambah 2 hasilnya 4. Jadinya CH4 dengan nama metana. Nah, kalau di alkohol ada juga CH4 nih, tapi ada tambahan unsur atau atom O. Jadinya penulisannya menjadi CH3OH. Nah, OH ini ciri-cirinya alkohol atau gugus fungsinya alkohol. Namanya berubah menjadi metanol. Gimana dengan C2? Kalau C2 itu berarti C2H6. Namanya adalah etana. Kalau di alkohol berubah menjadi C2H5OH. Namanya pun menjadi etanol. Dan seterusnya seperti itu ya, misalkan propana jadi propanol, butana jadi butanol. Nah, sekarang kita masuk ke tata namanya nih, tata nama alkohol, atau aturan apa aja sih yang ada untuk memberikan nama pada senyawa alkohol. Nah, jadi aturan yang pertama itu ada aturan menurut IUPAC. Menurut IUPAC, yang pertama aturannya itu cari rantai induk. Rantai induk ini nama lainnya rantai utama. Nah, cara carinya itu kita tentukan rantai terpanjang dan yang melewati gugus fungsi OH. Jadi kalau dia nggak melewati gugus fungsi OH, itu nggak bisa jadi rantai induk meskipun jumlahnya panjang. Selanjutnya cari cabang atau alkil. Rumus umumnya CnH2n plus 1. Alkil atau cabang yang sering kita temukan itu ada CH3 atau metil, C2H5 atau etil, C3H7 propil, dan banyak lagi. Contohnya kayak isopropil, butil, tersier butil, dan sekunder butil. Nah, selanjutnya masuk ke penomoran. Di penomoran ini diberikan di dekat gugus fungsi OH. Jadi nomor satunya itu harus yang dekat dengan OH. Nah, tapi ada pengecualian nih. Jika dari kiri atau dari kanan itu hitungannya sama atau simetris, maka penomoran diberikan di dekat cabang. Contohnya, misalkan kita punya senyawa nih. Senyawa alkohol dengan rantai C, C lagi dan C. Jadi ada 5 C. Kemudian di sini kita taruh OH dan di sini C. Nah, selanjutnya kita lengkapin nih C-nya. Di sini CH3, CH, CH2, CH, CH3 dan CH3. Oke. Setelah itu kita tentukan rantai terpanjang kan? Rantai terpanjang apakah dari kiri atau dari kanan? Nah, ternyata kalau kita belokkan hitungannya itu ada 5. Kalau kita lurus hitungannya juga ada 5 nih. Kalau begitu kita ambil yang lurus aja. Setelah itu kita tentukan cabang. Cabang berarti ada 1, yaitu CH3, namanya metil. Kemudian OH adalah gugus fungsinya. Nah, hampir mirip seperti cabang. Dia nggak masuk di rantai utama, tapi dilewati rantai utama. Kemudian kita beri nomor nih. Nomor 1 apakah dari kiri atau dari kanan? Ternyata yang benar dari kanan, karena harus dekat dengan gugus fungsi OH kan. Jadi nomor 1 kita mulai di kanan, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau tadi kita beri nomor 1 di sebelah kiri mulainya, OH akan dapat nomor 4, dan itu terlalu jauh. Jadi si OH ini harus dapat nomor terkecil, yaitu nomor 2 lah yang kita ambil, dengan memulai nomor 1 di sebelah kanan. Nah, tahap selanjutnya apa?
Tahap selanjutnya, kita beri nama dengan aturan nama cabangnya terlebih dahulu, ditambah nomor gugus fungsi OH, kemudian nama rantai induknya atau rantai utama. Nah, jika cabangnya itu lebih dari satu, harus kita beri awalan lebih dari satu dan sama ya. Misalkan sama-sama metil, ada 2 metil, itu dikasih awalan di. Kalau 3 tri, 4 tetra, dan seterusnya. Kemudian kalau cabangnya lebih dari satu, jika cabang lebih dari satu tetapi beda nih, misalkan ada metil dan ada juga etil, cara menulisnya tulis sesuai urutan abjad. Jadi tulis etil duluan baru metil, kan duluan E baru M. Nah, kita beri nama deh untuk senyawa ini. Oh ya, ini salah, seharusnya kita tulis nomor cabang dulu baru nama cabangnya. Nah, jadi di nomor berapa cabang kita terletak? Ya, di nomor 4. Jadi tulisnya 4 metil, dan di nomor 2 ada OH, kemudian rantai utamanya pentanol. Berawal dari nama pentana menjadi pentanol. Selesai deh. Contoh lainnya, misalkan ada senyawa C, dan C. Kemudian di sini OH dan di sini CH3. Kita lengkapin atom H-nya. Nah, cara menentukan nomor satunya gimana nih? Coba kita lihat posisi OH. Dari kanan dia dapat nomor 3, dari kiri juga dapat nomor 3. Itu artinya senyawa ini simetris. Nah, kalau gitu nomor di sebelah mana yang kita ambil? Cara menentukannya kita lihat cabangnya. Ternyata cabang lebih condong ke sebelah kiri atau lebih banyak di kiri. Jadi kita ambil nomor satunya dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. OH-nya di nomor 3, metilnya di nomor 2. Jadi namanya 2 metil 3 pentanol. Contoh yang ketiga, kali ini lebih rumit nih. C-nya ada banyak. Kemudian kita taruh cabang di sini, CC, OH di sebelah sini, kemudian 1C lagi di sebelah sini. Kita lengkapin CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, CH3, CH, 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 CH2, CH, CH3. Selanjutnya tentukan rantai induk. Kalau kita mulai dari sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita pindahkan lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, paling panjang nih. Kalau yang pertama tadi 7, yang di sini juga 7. Berarti kita ambil yang terpanjang, yaitu yang totalnya 8 sebagai rantai induk. Kemudian cabangnya siapa aja nih? Ya, ada CH3, ada CH3 juga. Oke, kita bersihkan dulu CH3. CH3 di sini, dan ini CH2, CH3. OH gugus fungsinya. Nah, penomoran selanjutnya. Kalau kita mulai dari atas, 1, 2, 3, 4. OH dapat nomor 4. Kalau dari bawah, OH dapat nomor 5. Kalau begitu, kita ambil yang terdekatnya nih. Yaitu kita tentukan nomor satunya dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini cabang metil. Nah, yang sebelah sini juga ada metil, dan ini etil. Oke, kalau begitu kita udah bisa tentuin nih namanya.
Dimulai dari cabang etil dulu, karena kan sesuai abjad. Lebih dari 1 sama itu kita kasih awalan, kalau beda sesuai urutan abjad. Jadi etil ada di nomor 5 etil, kemudian cabang metil di nomor 2,6 di metil 4 oktanol. OH-nya ada di nomor 4 dan jumlah rantainya 8, jadinya oktanol. Selanjutnya tata nama dengan aturan trivial. Nah, trivial ini disebut juga dengan nama dagang atau nama lazim. Ibaratkan manusia, iupak itu nama asli, sedangkan trivial itu nama panggilan. Gugus fungsi alkohol dengan R-nya itu adalah alkil, OH-nya adalah alkohol. Jadi dalam penamaan aturan trivial, cara menyebutkan namanya itu dengan sistem alkil alkohol. Nah, kita masuk ke contoh soalnya nih. Jadi misalkan kita punya senyawa CH3, CH2, OH. Nah, cara menamakannya ini kita bagi 2. OH itu adalah alkohol, CH3, CH2-nya itu adalah alkil. Jadi kalau di trivial itu nggak ada rantai utama, semuanya cabang atau semuanya itu termasuk alkil. Maka nama untuk senyawa ini adalah etil alkohol. Contoh lainnya, CH3, CH, CH3. Ini kita bagi 2 lagi, alkilnya dan alkoholnya. Nah, bentuk seperti ini itu alkil apa namanya? Ya, alkil isopropil. Jadi namanya adalah isopropil alkohol. Nah, kuncinya untuk aturan trivial ini kalian harus ingat lagi struktur dan nama-nama alkil atau cabang. Jadi nama-nama cabang itu harus kalian ingat. Ada metil, etil, isopropil, dan lain-lain. Next, kita masuk ke turunan yang kedua, yaitu eter. Nah, eter ini selain dikatakan sebagai turunan alkana, dia juga disebut sebagai turunannya alkohol. Kenapa dikatakan seperti itu? Coba deh kalian lihat gugus fungsinya. Hampir sama dengan gugus fungsi alkohol kan? Hanya beda di R aksennya. Nah, ternyata kalau kita lihat di rumus umumnya pun sama, yaitu CnH2n+2O. Aturan penamaan terbagi menjadi 2 juga, iupak dan trivial. Pada aturan iupak, R1 itu disebut sebagai alkoksi dan R aja itu disebut sebagai alkana. Alkoksi itu adalah gabungan dari alkil ditambah oksi. Jadi cabang metil akan berubah menjadi metoksi, etil menjadi etoksi, dan propil menjadi propoksi. Yang berubah hanya namanya, strukturnya tetap ya. Kita masuk ke contoh soal aja nih biar lebih paham. Nah, contoh untuk aturan iupak dulu ya. Kita punya senyawa C, 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 dan O, kemudian C, C lagi. Oke. Di sini gugus fungsinya itu O ya, kemudian R di samping kiri kanannya. Nah, cara membedakan mana yang alkana dan mana yang alkoksi itu gampang. Kita tinggal lihat jumlahnya. Kalau alkana itu jumlah C-nya lebih banyak, sedangkan alkoksi jumlah C lebih sedikit. Jadi pada senyawa ini udah ketahuan dong mana yang alkana dan mana yang alkoksi. Ya, yang di sebelah kiri adalah alkana atau rantai induknya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan itu alkoksi atau cabangnya. Kita lengkapin jumlahannya. Ya, jadi apakah namanya alkana alkoksi? Enggak ya. Ini hanya aturannya, yaitu alkana alkoksi. Untuk penamaannya tetap pakai deret alkana. Jadi sesuai jumlah C-nya. C di kiri ada 3 dan C di kanan ada 2. 1, 2. Nah, kalau 2 itu cabang apa?
cabang etil ya, berarti namanya etoksi. Kemudian 1, 2, 3. Kalau 3 itu rantai propana. Jadi kalian harus hafal ya deret alkana karena kepake terus nih sampai akhir. Kemudian namanya nih, kita lihat etoksi ada di nomor 1. Kemudian propana itu sebagai rantai utamanya. Untuk penulisan kita tulis dulu nomor etoksinya 1, kemudian etoksi dan rantai utamanya propana. Jadilah namanya 1 etoksi propana. Contoh kedua. Nah, ini contohnya lebih rumit ya. C-nya ada banyak. Kita taruh cabang lagi. C, C, C. Dan di sini C juga. Kita lengkapin jumlahannya. CH, CH3, 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 CH2, CH3. Kemudian O yang mengikat rantai karbon. Nah, yang ini itu adalah alkoksinya. CH2, CH3 itu apa namanya? Ya, namanya adalah etoksi. Nah, di luar dari ini itu alkananya. Kita tentukan rantai terpanjangnya yang mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dari kiri ke bawah itu jumlahnya 6. Berarti sepertinya ini yang paling panjang nih ya. Maka ini kita lingkarin kayak gini nih. Selanjutnya adalah penomoran. 1, 2, 3. Etoksinya dapat nomor 3. Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4. Berarti kita ambil dari bawah karena yang paling mendekati. Nah, yang di luar rantai utama CH3 ini adalah cabangnya. Ada 2 CH3. Nah, untuk model struktur seperti ini, cara penulisannya etoksi itu harus kita tulis duluan. Karena statusnya etoksi di sini adalah gugus fungsi kan. Jadi dia ditulis duluan, lebih prioritas dibandingkan cabang yang biasa. Jadi 3 etoksi, kemudian cabang metilnya kita tulis di nomor 4 dan 5. Jadi 4,5 di metil karena dia ada 2 dan rantai utamanya heksana. Di aturan trivial di sini gugus fungsi R aksen itu kita bagi menjadi 3 macam, alkil, alkil, ether. Jadi O ini namanya ether. Kita pakai nama aslinya. Nah, untuk penamaannya strukturnya alkil, alkil, ether. Contoh, misalkan kita punya senyawa CH3, CH2O, CH3. Nah, ini kita bagi nih sebelah kiri sama sebelah kanan. Di sebelah kanan itu metil, di sebelah kiri itu etil. Karena strukturnya alkil-alkil ether, itu artinya kita menuliskan alkilnya sesuai abjad. Jadi di sini kita tulis duluan etil, kemudian metil dan ditambah ether. Jadi namanya etil, metil, ether. Bagaimana kalau senyawa ini dibalik? Misalkan jadi CH3O, CH2, CH3. Apakah namanya akan berubah? Kalau kita lihat di sini posisinya memang berubah. Metilnya ada di sebelah kiri, etilnya di sebelah kanan. Tapi untuk penamaannya itu tetap, karena kan aturan penamaan sesuai abjad. Jadi etilnya tetap kita tulis duluan meskipun dia berada di sebelah kanan. Begitu. Etil, metil, ether. Contoh lagi deh. Ini contoh yang lebih panjang. CH3, CH2, O, CH2, CH3. Nah, ini etil, di sebelah sini juga etil. Penamaannya bagaimana? Jadi penamaannya kita tambahkan awalan. Kalau 2 itu artinya di, jadi namanya dietil ether. Nah, kalau 3 itu tri, kalau 4 itu tetra, kalau 5 itu penta. Nah, ini juga nih untuk CH3O CH3. Berarti
namanya dimetil ether. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini soal nomor 1 diminta tuliskan nama senyawa berikut, IUPAC dan trivial. Untuk yang A, ini kita tentukan rantai utamanya. Nah, jadi rantai utamanya itu ada 3 dan di luar dari rantai utama adalah cabang dan gugus fungsi. Maka namanya apa nih? Kalau rantai 3 itu adalah apa? Propanol, benar. Jadi ini 1, 2, 3. Itu namanya 2 metil, nomor gugus fungsi yaitu 2, dan nama rantainya propanol. OH-nya kan ada di nomor 2 tuh, jadi ditulis 2 propanol. Nah, untuk nama trivialnya ini kita bagi menjadi 2, alkil dan alkohol. Untuk struktur seperti ini itu adalah alkil butil ya, atau lengkapnya tersier butil. Maka nama trivialnya adalah tersier butil alkohol. Lanjut ke yang B. Di B ini kita tentukan rantai utamanya dulu nih, dan OH sebagai gugus fungsi. Penomorannya kita mulai dari sebelah kanan karena mendekati OH. Jadi namanya 2 butanol. 4 itu butana karena di alkohol ditambah ol jadinya butanol. Nama trivialnya adalah butil alkohol. Nah, kalau kalian lihat A dan B ini alkilnya sama-sama butil ya, tapi namanya beda, satunya tersier butil dan satunya lagi butil. Itu terletak dari strukturnya. Kalau yang A itu bercabang kan, kalau yang B itu lurus aja. Nah, kalau lurus itu disebut butil, kalau dia bercabang seperti ini bentuknya disebut tersier butil. Selanjutnya yang C. Untuk yang C ini kita harus jabarkan nih, karena dia pakai cara penyingkatan, nulis senyawanya itu disingkat, jadi harus kita jabarkan. CH3 nya ada 3, ya udah kita tulis CH3 CH3, kemudian di sebelah atas lagi kita tulis CH3. Nah, O nya di sini dan kita tulis CH3 di sebelah O. O yang mengikat alkil itu disebut sebagai oksi, jadi namanya metoksi, dan ini adalah alkananya. Alkana, kemudian dia bercabang nih, cabang metil. Nah, ini propana. Sekarang penamaannya kita tulis di nomor 2 ada metoksi. Jadi kita tulis metoksi, 2 metoksi. Kemudian di nomor 2 juga kita tulis 2 metil propana. Jadi di nomor 2 ada metoksi, ada metil. Untuk nama trivialnya ini kita bagi menjadi 2. Nah, nama trivial dari ether itu kan alkil-alkil ether. Jadi kita tulis tersier butil, kemudian metil, dan terakhir ether. Nah, kenapa tersier butil duluan saya tulis, padahal seharusnya kan sesuai abjad ya. Jadi yang dilihat di sini itu butilnya, bukan tersiernya. Butilnya itu berarti B kan depannya, kemudian metil M depannya. Jadi yang dilihat itu B sama M-nya, butil dan metil, bukan tersiernya. Beda sama isopropil. Kalau isopropil itu I-nya yang kita lihat, tapi untuk tersier sama sekunder itu B-nya yang kita lihat. Oke, lanjut ke D. D ini kita tentukan alkananya dan alkoksinya. Nah, C2H5 itu lebih sedikit dibandingkan CH3, CH, dan CH3. Ada 3 atom C, sedangkan di sebelah kiri hanya ada 2. Jadi ini CH2H5 itu sebenarnya kalau dijabarkan jadi CH3, CH2 ya.
sama aja. Bedanya hanya dijabarkan dan tidak dijabarkan saja. Nah, kemudian kita tentukan namanya. Namanya itu kalau pakai aturan IUPAC, kita tulis etoksi dulu kan. Etoksinya ada di nomor 2, berarti namanya 2 etoksi. Kemudian rantai 3 itu apa? Ya, propana. Propananya kita tulis kayak gini, 2 etoksi propana. Selesai untuk IUPAC. Kemudian ke trivial. Trivial itu kita bagi menjadi 2 cabang, berarti cabang etil dan cabang isopropil, maka namanya etil isopropil ether. Nomor 2 ini dibalik ya dari nama dan diminta tuliskan strukturnya. Nah, kalau seperti ini kita lihat rantai utamanya atau nama akhirnya. Nama akhir butanol itu artinya C-nya ada 4. Ya udah, kita tulis C-nya sebanyak 4. Kemudian di nomor 2 ada metil. 2,2 itu artinya ada 2 metil. Dan di nomor 1 ada ol atau OH-nya, butanol. Kita lengkapin hanya. Nah, jadilah strukturnya. OH-nya ada di nomor 1 yaitu CH2, C, CH2, CH3. CH3-nya atau metilnya ada 2 yaitu di nomor 2. 1, 2, 3, 4. Selesai. Lanjut ke yang B. B itu rantai utamanya pentana. Pentana itu artinya ada 5. Nah, jadi kita tulis nih struktur utamanya atau rantai utamanya sebanyak 5 atom C. Lalu 3 metoksi, itu artinya di nomor 3 ada atom O yang mengikat CH3. Disebut metoksi. Kita lengkapin jumlahannya. Dah, selesai deh untuk strukturnya. Ada 5 atom C di rantai utama dan ada metoksi di nomor 3. Lanjut yang C, metil propil ether. Nah, ini senyawa ether ya. Kalau dalam bentuk trivial kayak gini, kita tulis O duluan, kemudian metilnya dan propilnya, C3H7. Bedanya propil dan isopropil itu dari bentuknya ya. Kalau isopropil itu dijabarkan, sedangkan propil cukup ditulis singkatnya aja, C3H7. Nah, selanjutnya yang D, 3 metil, 3 pentanol. Kita tulis pentanolnya dulu. Ada 5 atom C, kemudian di nomor 3-nya itu ada OH dan ada metil. Ya udah, kita lengkapin deh atom H-nya. Selesai. Ada 5 atom C di rantai utama, CH3 di nomor 3 dan OH di nomor 3. Untuk yang E, yang terakhir ini 2 metoksi, 3 etil heksana. Metoksi berarti ini senyawa ether lagi ya. Heksananya kita tulis duluan. Jadi setiap kali mau membentuk struktur itu rantai utamanya duluan yang ditulis ya. Nah, di nomor 2 ada O mengikat CH3 yang disebut sebagai metoksi. Kemudian di nomor 3 ada CH2, CH3 atau etil. Kita lengkapin atom H di rantai utama dan selesailah untuk strukturnya. Rantai utamanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metoksinya di nomor 2 dan etilnya di nomor 3. Selesai deh. Gampang kan? Jadi itulah aturan penamaan untuk senyawa alkohol dan ether menurut aturan IUPAC dan trivial. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.